Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rumah Ayah Channel. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen pemasaran syariah. Pemasaran menjadi salah satu kunci dari kesuksesan bisnis dan perusahaan. Itu sebabnya manajemen pemasaran pun penting untuk diperhatikan. Pada dasarnya, manajemen pemasaran adalah proses menganalisa, merencanakan, menerapkan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan pemasaran dengan tujuan untuk mencapai target perusahaan. Nah, pemasaran dalam Islam adalah bentuk muamalah yang dibenarkan dalam Islam, sepanjang dalam segala proses transaksinya terpelihara dari hal-hal terlarang oleh ketentuan syariah. Hal ini berarti bahwa dalam pemasaran syariah, seluruh proses baik proses penciptaan, penawaran maupun perubahan nilai tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah Islam. Sepanjang hal tersebut dapat dijamin dan penyimpangan prinsip-prinsip muamalah Islami tidak terjadi dalam suatu transaksi atau dalam proses suatu bisnis, maka bentuk transaksi apapun dalam pemasaran dapat dibolehkan. Allah mengingatkan agar senantiasa menghindari perbuatan zalim dalam berbisnis, termasuk dalam proses penciptaan, penawaran, dan proses perubahan nilai dalam pemasaran seperti pada surat Syad ayat 24. Nah, fungsi manajemen adalah menjalankan suatu roda organisasi, baik sosial, pemerintahan, bisnis, perdagangan, perindustrian, maupun kelompok-kelompok lainnya. Pengertian manajemen pemasaran syariah adalah sebagai suatu ilmu memilih pasar sasaran dan mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai yang unggul kepada pelanggan dengan berorientasi pada ketentuan-ketentuan syariah. Untuk menjalankan fungsi manajemen, di dalamnya diperlukan struktur. Struktur ini menyangkut kinerja yang jelas sehingga manajemen berjalan dengan baik dan akan mendapatkan hasil yang optimal. Nah, dalam strategi marketing organisasi bisnis, perlu juga merumuskan suatu manajemen strategi untuk bisa mengidentifikasi kekuatan dan kekurangan internal dan dibandingkan dengan peluang dan tantangan eksternal, sehingga organisasi tersebut dapat membuat dan memilih strategi yang layak untuk digunakan. Selanjutnya, kita akan masuk ke karakteristik pemasaran syariah, istis atau rabbaniyah. Jiwa seorang syariah marketer meyakini bahwa hukum-hukum syariah yang teistis atau bersifat ketuhanan ini adalah yang paling adil, paling selaras dengan segala bentuk kebaikan, paling dapat mencegah segala bentuk kerusakan. Jadi, seorang pemasar syariah memiliki orientasi maslahah sehingga tidak hanya mencari keuntungan, namun diimbangi pula dengan keberkahan di dalamnya. Allah berfirman dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Bahkan konsep pemasaran yang fleksibel sebagaimana keluasan dan keluasan syariah Islamiyah yang melandasinya. Kedua, etis atau akhlakiyah. Keistimewaan yang lain dari syariah marketing selain karena teistis, juga karena syariah marketing sangat mengedepankan masalah akhlak, yaitu moral dan etika dalam seluruh aspek kegiatannya. Karena nilai-nilai moral dan etika adalah nilai yang bersifat universal yang diajarkan oleh semua agama. Yang ketiga yaitu realistis. Syariah marketing bukanlah konsep yang eksklusif, fanatik, anti modernitas, dan kaku. Selanjutnya yang keempat, humanistis atau insaniyah. Keistimewaan syariat Islam diciptakan untuk manusia sesuai dengan kapasitasnya tanpa menghiraukan ras, warna kulit, kebangsaan, dan status. Hal inilah yang membuat syariah memiliki sifat universal sehingga menjadi syariah humanistis universal. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip-prinsip dalam marketing syariah. Ada 17 prinsip. Yang pertama, information technology allows us to be transparent
atau change. Perubahan adalah suatu hal yang pasti akan terjadi. Oleh karena itu, perubahan perlu disikapi dengan cermat. Kekuatan perubahan terdiri dari 5 unsur, yaitu perubahan teknologi, perubahan politik legal, perubahan sosial kultural, perubahan ekonomi, dan perubahan pasar. Dalam hal ini lebih menekankan pada dampak perubahan teknologi, akar terjadinya segala perubahan baik perubahan sosial, politik, ataupun ekonomi adalah karena adanya inovasi terus-menerus di bidang teknologi. Yang kedua, be respectful to your competitors. Dalam menjalankan syariah marketing, perusahaan harus memperhatikan cara mereka menghadapi persaingan usaha yang serba dinamis. Jadi, ketika persaingan usaha yang dihadapi semakin ketat dan kadang bersifat kotor, perusahaan harus mempunyai kekuatan moral untuk tidak terpengaruh oleh permainan bisnis seperti itu. Yang ketiga, the emergence of customer global paradox. Di era globalisasi seperti sekarang, masyarakat menjalani kehidupan secara paradoks. Paradoks yang terjadi ini mengharuskan kita untuk fokus terhadap apa yang terpenting dalam aktivitas sehari-hari. Bagi umat beragama, globalisasi membawa banyak manfaat dan peluang. Karena itu, kita mesti belajar satu sama lain tanpa meninggalkan jati diri kita. Prinsip yang keempat, develop a spiritual based organization atau company. Contohnya, The Body Shop yang didirikan oleh Anita Roddick merupakan perusahaan kosmetik yang pernah terpilih menjadi Company of the Years pada tahun 1987. Merupakan perusahaan yang sukses berkat nilai dan prinsip dasar yang dianut perusahaannya. The Body Shop mempunyai prinsip kejujuran yang ditunjukkan dengan memberikan value yang sesuai kepada pelanggan dari produk-produk yang dihasilkan. Apa yang dilakukan Anita Roddick ini pada dasarnya adalah penerapan nilai-nilai spiritual dalam perusahaan. Dengan menerapkan spiritual based organization, mereka selalu menyampaikan pesan-pesan kepada bawahannya untuk menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik dengan mengedepankan kerendahan hati dan kejujuran, bahkan ketika mereka telah menjadi pengusaha sukses. Prinsip kelima, view market universal. Segmentasi adalah seni mengidentifikasi serta memanfaatkan peluang yang muncul di pasar. Yang keenam, target customer heart and soul atau targeting. Targeting adalah strategi mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efektif karena sumber daya yang dimiliki terbatas. Dengan menentukan target yang akan dibidik, usaha kita akan lebih terarah. Yang selanjutnya, build a belief system atau positioning. Positioning adalah strategi untuk merebut posisi di benak konsumen, sehingga strategi ini menyangkut bagaimana membangun kepercayaan, keyakinan, dan kompetensi bagi pelanggan. Yang prinsip selanjutnya, differ yourself with a good packaging of content and context. Diferensiasi didefinisikan sebagai tindakan merancang seperangkat perbedaan yang bermakna dalam tawaran perusahaan. Diferensiasi bisa berupa konten dan konteks. Selanjutnya, be honest with your 4Ps atau marketing mix. Marketing mix yang elemen-elemennya adalah product, price, place, and promotion atau 4P. Product and price adalah komponen dari tawaran, sedangkan place dan promotion adalah komponen dari akses. Prinsip selanjutnya yaitu practice a relationship based selling. Selling yang dimaksud di sini adalah bagaimana memaksimalkan kegiatan penjualan sehingga dapat menciptakan situasi yang win-win solution bagi si penjual dan pembeli. Dalam melakukan selling, perusahaan tidak hanya menyampaikan fitur-fitur dari produk dan jasa yang ditawarkan, melainkan juga keuntungan yang merupakan solusi dari produk dan jasa tersebut. Prinsip selanjutnya yaitu use a spiritual brand character. Dalam pandangan syariah, brand yang baik adalah yang mempunyai karakter yang kuat. Dan bagi perusahaan atau produk yang menerapkan syariah marketing, suatu brand juga harus mencerminkan karakter-karakter yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah atau nilai-nilai spiritual.
Prinsip selanjutnya yaitu service should have the ability to transform atau service. Untuk menjadi perusahaan yang besar dan sustainable, perusahaan berbasis syariah marketing harus memperhatikan service yang ditawarkan untuk menjaga kepuasan stakeholder. Stakeholder yang dimaksud bukan cuma konsumen saja, tetapi juga pemegang saham, pemerintah, dan para karyawan sendiri. Prinsip selanjutnya yaitu practice a reliable business process. Proses mencerminkan tingkat quality, cost, and delivery yang sering disingkat sebagai KCD. Proses dalam konteks kualitas adalah bagaimana menciptakan proses yang mempunyai nilai lebih untuk konsumen. Prinsip selanjutnya yaitu create a balanced value to your stakeholder. Prinsip dalam syariah marketing adalah menciptakan value bagi stakeholdersnya. 3 stakeholder utama dari suatu perusahaan adalah pelanggan, karyawan, dan pemegang saham. Ketiga stakeholder itu sangat penting karena mereka adalah orang-orang yang sangat berperan dalam menjalankan suatu usaha. Prinsip selanjutnya yaitu create a noble cause atau inspirasi. Inspirasi adalah tentang impian yang hendak dicapai yang akan membimbing perusahaan sepanjang perjalanannya untuk mewujudkan goals perusahaan tersebut. Yang prinsip selanjutnya develop an ethical corporate culture, menggambarkan jati diri perusahaan tersebut. Hal ini tercermin dari nilai-nilai yang dianut oleh setiap individu di perusahaan dan perilakunya ketika menjalankan proses bisnisnya. Yang terakhir yaitu prinsip measurement must be clear and transparent. Prinsip yang terakhir adalah bagaimana membangun organisasi atau institusi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk tugas, kalian kemukakan pendapat kalian mengenai kedua ayat yang ada di atas dalam kaitannya dengan sikap profesionalisme dan menghindari bisnis haram. Untuk ayat yang pertama itu mengenai profesionalisme, sedangkan ayat kedua berkaitan dengan bisnis haram.